Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, salat duha adalah sebuah ibadah yang dihukumi sebagai sunnah muakkadah, yaitu ibadah yang sangat dianjurkan supaya dilakukan oleh umat Islam. Mengapa dianjurkan? Hal ini disebabkan karena banyaknya keutamaan dan manfaat yang sangat besar. Karena begitu besar manfaatnya, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya para nabi, para sholihin, para syidikin, dan para awabin, atau orang-orang yang senang bertaubat. Pasti di balik semua perintah Allah itu selalu ada hikmah, ada kebaikan, ada janji Allah yang akan diberikan bagi orang-orang yang mengerjakannya. Sedangkan Nabi tidak pernah yang namanya melupakan sholat duha setiap hari. Adapun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih pernah meninggalkan sholat duha ini karena hal ini didasarkan sebuah tujuan yang sangat kuat. Diriwayatkan dari Abdul Razak, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah berkata, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sholat sunat duha. Kata Az-Zuhri. Aisyah berkata, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meninggalkan sunat duha walaupun beliau sangat mencintainya karena khawatir umatnya akan mengikutinya sehingga amalan itu akan diwajibkan bagi mereka. Aisyah berkata, sungguh beliau menyukai hal yang ringan bagi umatnya. Hadis riwayat Ahmad. Sanad hadis ini sahih. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan ridho Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, tentu akan ada banyak jalan dengan cara mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka ridho Allah insya Allah akan kita dapatkan. Dan salah satunya untuk mendapatkan ridho dari Allah yaitu dengan menjalankan sholat duha secara rutin, meskipun ini hanya sunnah. Tapi karena kepatuhan kita kepada Allah, insya Allah Allah akan membalas kebaikan kita dengan lebih daripada orang-orang yang tidak menjalankan sholat duha. Adapun manfaat yang luar biasa bagi seseorang yang terbiasa menjalankan secara rutin sholat duha, di antaranya akan diberikan ampunan dari segala dosa-dosanya, akan dicukupkan kebutuhannya dari sore hari sampai pagi hari, akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka datangnya. Kemudian juga akan menolak kefakiran, dan sholat duha ini juga bisa sebagai pengganti sedekah
dari tulang-tulang kita yang terdiri dari persendian di seluruh tubuh kita yang sebanyak 360 ruas sendi yang juga membutuhkan untuk selalu dikeluarkan sedekahnya. Dan salah satu caranya adalah dengan sholat duha. Adapun sholat duha, jika Anda masih mengerjakan 2 rakaat saja, maka itu sudah baik. Namun akan lebih baik lagi jika kita tahu bacaan yang semestinya dibaca setelah rakaat pertama. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, maka surat apa yang lebih baik dibaca. Lalu di rakaat kedua, setelah kita membaca Al-Fatihah, surat apa yang harus dibaca. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, mengenai hal ini, maka tentunya kita membutuhkan sebuah rujukan. Dan cara yang terbaik tentu adalah sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kita mengacu pada hadis bahwa terdapat sebuah hadis yang menganjurkan untuk membaca surat Asy-Syams pada rakaat pertama dan membaca surat Ad-Duha pada rakaat kedua. Salatlah 2 rakaat duha dengan membaca 2 surat duha, yaitu surat Wasyamsi wa duhaha dan surat Ad-Duha. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ar-Ruyani dalam musnadnya dan Ad-Dailami dari jalur Musyaji bin Amr. Hadis ini juga disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari dan tidak dikomentari. Namun yang benar, hadis tersebut adalah hadis palsu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan hadis ini palsu, cacatnya ada pada Musyaji bin Amr. Kemudian juga ada yang memberitahukan untuk membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah dengan membaca ayat kursi 10 kali, dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas 10 kali. Namun sekali lagi, cara tersebut tidak ada landasan hadis yang sahih untuk bisa dijadikan dasar cara kita beribadah sholat duha. Dari penjelasan-penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis yang menganjurkan sholat duha dengan bacaan tertentu adalah hadis dhaif. Artinya tidak ada anjuran untuk mengkhususkan sholat duha dengan bacaan tertentu, baik di rakaat pertama, rakaat kedua, maupun doa setelah sholat duha. Dalam masalah ini terdapat satu kaidah terkait masalah ibadah yang penting untuk diketahui, bahwa membatasi setiap ibadah yang sifatnya mutlak dengan tata cara tertentu, misalnya terkait waktu, tempatnya, bacaannya, jumlahnya, dan yang lainnya, tanpa ada keterangan dalil yang sahih, termasuk salah satu bentuk bid'ah. Adapun yang sesuai sunnah, kalian atau kita bisa membaca surat yang mudah menurut kita masing-masing setelah kita membaca Al-Fatihah. Dalam bacaan tersebut tidak ada batasan tertentu, karena yang wajib hanyalah Al-Fatihah, sedangkan tambahannya adalah sunnah. Maka setelah Al-Fatihah, maka kita bisa membaca surat Asy-Syamsi atau surat Al-Ain atau surat Ad-Duha atau surat Al-Insyirah ataupun surat-surat lainnya. Semuanya adalah hal yang baik. Kemudian setelah salat, maka ada doa yang dibaca setelah selesai sholat duha yang dimaksudkan untuk menyempurnakan bacaan niat sholat duha yang telah dilakukan di awal. Ada sebuah sanad yang sahih dari hadis riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa doa sholat duha berbunyi, Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Doa ini dianjurkan untuk dibaca sebanyak 100 kali sebagai bagian dari zikir pagi. Secara harfiah, doa tersebut bermakna permintaan ampun dan juga taubat dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Doa ini dianjurkan dibaca sebanyak 100 kali sebagai bagian dari zikir pagi. Maka lakukanlah ibadah sholat duha ini secara istiqomah. Insya Allah ridho Allah akan turun kepada kita, sehingga semua hajat kita pun akan cepat dikabulkan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.